Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, jadi di sini akan ada sedikit, contoh ya, untuk penggunaan Pandora Bot sendiri. Jadi Pandora Bot kan, digunakan untuk membuat sebuah chatbot, nanti dia itu basisnya HTML. Pertama-tama itu kalian silahkan coba masuk ke halaman Pandora Bot di sini, terus nanti kalian, eee, coba login ya. Terus kalau udah setelah login nanti kalian pindah ke dashboard-nya kayak gini. Nah, sebelum kita mmm, menyusun botnya, membuat botnya, atau membuat respon dari botnya itu, kita buat dulu sekarang instance dari botnya. Nah, contoh di sini kita kasih nama dari botnya dulu, contohnya Praktikum ya. Nah, kita pilih lagi bahasa dari robotnya, kita pakai bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia. Kontennya blank bot aja, jadi nanti kita bakalan buat dari bot kosong aja. Oke, kita create. Nah, jadi selanjutnya tuh di sini udah ada bot yang terdaftar itu ada di sini. Di sini buat ngeditnya bisa pakai kode editor, history, chat design, API builder, nah satu lagi bisa di download itu. Nah, ini buat di deploy-nya ada beberapa ininya API, chat widget, dan landing page dan yang lainnya. Ini kayak gini nih yang bagian baru ya. Sudah log. Terus ada apa lagi? Oke. Selanjutnya itu kita coba cek di kode editor ada AIML. Nah, di sini ini yang bakalan kita pakai untuk ngebuat antara respon dari botnya dan trigger yang memanggil respon itu. Karena kan sudah disebutkan ya, kalau misalnya chatbot ini pakai sistemnya pattern matching. Jadi ada pattern, ini pattern yang bakalan dicari, terus ada jawaban dari botnya. Oke, kita misalnya karena belum ada apa-apa, kita lihat respon dari botnya, saya tidak mengerti. Di save ya, jangan lupa. Terus di sini dicobain, kita ngomong apa aja ya. Hai, saya tidak mengerti. Halo, saya tidak mengerti, dan seterusnya. Karena di sini kita belum nyiapin pattern apapun. Nah, bintang ini maksudnya apa aja gitu ya. Apa aja yang diterima dari oleh botnya bakalan dikembalikan dengan saya tidak mengerti. Nah, kan kalau kayak gini doang belum bisa disebut dengan chatbot ya. Bisa chatbot, ini chatbot yang cuma bisa ngeluarin saya tidak mengerti. Karena itu kita buat lagi pattern lainnya. Ini untuk mempermudah ya. Nah, di sini kita bisa buat lagi dengan pattern lainnya. Macam-macam. Ya, kita buat halo, maka botnya mau balas hai. Ya, contohnya. Kalau yang tadi di halo jawabannya saya tidak mengerti. Kalau sekarang kita halo, bahkan dibalas dengan hai. Kayak gitu ya. Jadinya bisa disesuaikan dengan apa yang ingin kita buat. Nah, eh, kita bisa ngambil nggak harus yang kayak ini plug gitu, halo-halo. Jadi kalau misalnya tulisnya halo bot, jawabannya adalah saya tidak mengerti. Karena dia itu nggak masuk dalam pattern ini. Nah, kalau mau dibuat supaya lebih umum gitu, menerima dari berbagai pattern, bisa kita pakai star, contohnya seperti ini. Nah, kalau di sini kita nggak ngakses starnya, jadi apapun tuh tetap dibaikin tuh ya. Kalau di sini kita mau coba
ngakses dari starnya itu ya. Saya bintang. Bintang ini contohnya misalnya nama gitu. Maka dia ngasih respon apa gitu ya misalnya. Halo bintang. Star. Nah, teks star ini digunain buat manggil si bintang, apapun yang dikembalikan sama si bintang ini. Oke, kalau misalnya kita buat saya Budi, botnya bakal ngerespon halo Budi. Nah, ini salah satu penggunaan dari bintang. Patternnya saya atau apapun itu, setelahnya apapun itu, kemudian dibales dengan ngambil apa yang dikasihin sama si user tadi itu. Jadi ini bisa dipakai buat ngembaliin lagi. Nah, selanjutnya ada lagi, apalagi yang mau dicoba ya. Kan nggak enak ya kalau misalnya setiap jawabnya halo cuman halo doang gitu satu. Kita bisa ngebuat dari eh, beberapa output acak gitu, random. Nah, ada juga tag bawaannya untuk menghasilkan random itu. Misalnya kita buat halo H, halo H. Nah, si template-nya ini atau responnya kita mau buat random. Kita pakai tag random. Nah, dalam random ini kita isiin dengan list apa aja yang mau dipakai buat respon sama si botnya. Karena halo, halo, halo. Nah, terus juga ada respon misalnya hai hai dan yang lainnya ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, setiap kita nulis halo halo, ada kemungkinan buat berbeda, cuman ada juga kemungkinan sama, juga random. Halo hai hai sekarang responnya. Padahal di sini juga ada halo halo halo. Coba lagi, halo halo halo. Ini udah dua inputan yang sama menghasilkan dua respon yang berbeda. Ini untuk penggunaan dari random dan list. Biasanya dikombinasikan. Gitu. Nah, kadang juga diperlukan itu kayak udah ada nih eh, rule yang kita buat sebelumnya. Nah, mau dipakai lagi untuk pattern yang berbeda. Bisa juga dipakai. Nah, kita buat high gini ya. Nah, high ini maunya responnya sama dengan halo 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 ha. Tinggal dipanggil lagi. Pakai tag SRAI. Oke, halo ha. Harusnya hai ini bisa ngembaliin halo 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 atau hai hai. Jadi hai, hai hai, hai lagi, halo halo halo. Nah, jadinya ini udah bisa dipakai buat biar kelihatan. Bisa dipakai untuk manggil dari yang udah ada pattern yang udah dibuat sebelumnya gitu. Itu untuk penggunaan dari S-Ray. Gimana ya? Ini bukan bahasa pemrograman. Cuman markup language gitu ya, sama kayak HTML. Tapi dia juga bisa dipakai buat nyimpen variabel. Kita buat template ya. Karena gimana? Kalau misalnya kayak ada orang memperkenalkan diri gitu ya, kita kayak nginget gitu siapa dia. Di sini juga bisa disimulasikan kayak gitu juga sistemnya. Misalnya kita buat pattern, saya pakai bintang untuk menerima dari sana. Selanjutnya dari sini kita kasih respon. Gimana responnya?
terminal. Selanjutnya kita set si bintang ini. Set name. Name adalah nama variabelnya. Nama. Kemudian dikasih panggil si bintang tadi. Oke. Nah, ini artinya apa yang udah dikasih sama usernya. Misalnya dia perkenalan diri gitu ya, nama saya Budi gitu. Terus nanti dia nanya lagi siapa saya. Oke, jangan lupa dikasih, karena ada set, berarti ada juga get. Kalau misalnya si user nanya siapa saya, maka bisa dijawab sama si botnya dengan kamu adalah, kita get namanya, nama variabelnya, nama ditutup. Oke. Nah, jadi kalau misalnya udah di set gitu, terus bisa diambil. Kalau misalnya belum di set, apa yang akan terjadi? Dia nggak bakal bisa ngembaliin nama, dia yang kembaliin unknown. Oke, coba dulu aja ya. Coba benar. Siapa saya? Kamu adalah unknown karena belum di set variabelnya. Kalau udah di set, sekarang kita set dulu nama saya Andi. Misalnya. Salam kenal Andi. Ini nggak ada spasinya, Pak. Jadinya nggak begitu rapi ya. Harusnya bisa dibikin rapi sih. Lagi. Nah, saya Andi. Salam kenal Andi. Ini masih nggak tahu kenapa harus ada spasinya tapi nggak ada. Oke, setelah di set, kalau sekarang tanya siapa saya, kamu adalah Andi. Nah, bisa dibalikin kayak gini, karena di sini udah ada di set dari yang ini. Saya Andi, jadi dia nyimpan ke variabel nama, terus setelah dia nanya siapa saya, bakalan dikembaliin lagi, jadi kamu adalah namanya yang tadi di set itu, yaitu Andi. Jadi seperti itu aja untuk sedikit contoh penggunaan dari Pandora Bots dalam pembuatan chatbot. Ini masih dasar-dasarnya banget. Silahkan aja kalau misalnya mau mencari sumber-sumber lain, tutorialnya masih banyak penggunaannya, dan ini ya benar-benar menarik lah, walaupun biasa aja. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.